Selamat berjumpa kembali dengan penuh semangat karena teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat dengan firman Tuhan dari Filipi 4 ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan, garis bawahilah kalimat aku tahu. Tidak ada rahasia bagi Rasul Paulus dalam menjalani hal-hal kehidupan yang fana ini, dalam soal-soal hidup yang fana ini. Berjalan bersama dengan Tuhan, itulah yang menjadi semangat Rasul Paulus yang maha tahu, Tuhan yang Paulus kenal. Dan Paulus tidak pernah merasa sendiri, apalagi sendirian di dalam hidupnya menuju kekekalan. Roh Kudus yang mengajarkan secara pribadi masing-masing di dalam ketekunan dan keuletan, berseru dan berserah kepada Tuhan, intim dengan Tuhan. Bagi Paulus yang mengalami penyertaan dan pertolongan Tuhan, khususnya di penjara karena Injil, yang menyatakan betapa indahnya pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi hidup Paulus, sehingga kekurangan plus kelimpahan yang dialami itu sama dengan cukup. Kenyang plus lapar sama dengan cukup. Juga kelimpahan plus kekurangan itu sama dengan cukup bagi Rasul Paulus. Tidak lebih dan tidak kurang ya. Tuhan adalah segalanya bagi Paulus. Berbahagialah orang yang hidupnya dikelilingi oleh kasih karunia dan anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia merasa selalu cukup. Paulus menyatakan juga di dalam pelayanannya bagaimana Paulus itu mengalami campur tangan Tuhan, sehingga Paulus itu berani berkata bahwa dia mengabarkan Injil itu merupakan satu kebanggaan. Kalau dia mengabarkan Injil, melayani Tuhan tanpa upah. Bandingkan 1 Korintus 9 ayat 18. Dan sepanjang pelayanannya juga berusaha tidak menjadi beban bagi jemaat. Pelayanannya tidak merupakan beban bagi yang dilayani. Itulah yang menjadi kehidupan Paulus. Karena Paulus juga di dalam pelayanannya juga bekerja sebagai pembuat kemah, sehingga dengan demikian Paulus juga di dalam pelayanannya tidak menjadi beban. Bahkan Paulus itu mencukupi kebutuhan rekan-rekan sepelayanannya, sehingga dia itu bisa membiayai rekan-rekan sesama pelayanan yang bersama-sama dengan dia di dalam penginjilan. Bandingkan 1 Korintus pasal 4 ayat 11, 2 Korintus 11 ayat 9, dan 2 Korintus 12 ayat 13, 14, dan 16. Yang dicari di dalam pelayanan bagi Paulus itu bukanlah harta, melainkan jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, yang perlu mendengarkan Injil, kabar keselamatan. Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang menjadi semboyan Rasul Paulus, yang menjadi teladan dari pelayanan Paulus, sehingga dengan demikian Paulus itu sungguh-sungguh fokus di dalam pelayanannya, fokus berseru dan berserah kepada Tuhan. Dan Paulus selalu merasa cukup dan dicukupi di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, jemaat sekalian dikasihi Tuhan, rekan-rekan sepelayanan, jikalau kita melayani Tuhan, percayalah akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita dan Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Sehingga dengan demikian kita boleh sungguh-sungguh melayani dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan dan penuh ketulusan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan bahwa
Engkau telah mengutus hamba-Mu Rasul Paulus yang telah meninggalkan teladannya sangat indah. Sehingga bagaimana Paulus di dalam pelayanannya itu, dia telah belajar di dalam segala perkara, di dalam segala sesuatu bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, sehingga dia tidak menjadi beban bagi jemaat. Kiranya Tuhan juga menolong kami di dalam pelayanan. Kami juga boleh mengalami bahwa kami selalu mengalami kecukupan, baik di dalam kekurangan maupun juga di dalam kelimpahan, baik di dalam hal lapar maupun di dalam hal kenyang. Kami selalu merasa cukup dan mengucap syukur kepada Tuhan yang memanggil kami. Itu setia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan. Semangat terus untuk sadar, makin sandar kepada Tuhan sekalian.